Ibadah kita sore hari ini dilayani oleh Pendeta Hamzah Oi dari GKI Diponegoro, Magelang. Majelis jemaat yang bertugas adalah Penatua Dani, Penatua Riza, Penatua Peter, dan Penatua Yusak. Pemandu pujian, Penatua Adi dan Saudari Felicia. Pengiring pujian, Ibu Evi dan Saudari Natania. Pengisi pujian paduan suara Serafim, multimedia dan sound system oleh Ibu Debbie, Saudari Livia, dan Saudara Michel. Majelis Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita sejenak untuk bersaat teduh. Selamat sore umat yang terkasih. Ya, gitu. Kita ulangi lagi ya. Selamat sore umat yang terkasih. Kita masuk dalam minggu Paskah yang keempat. Kristus sudah bangkit. Karena itu Bapak Ibu sekalian, selain Kristus yang sudah bangkit dan terus berkarya dalam hidup kita, mari kita juga terus berkarya dalam Kristus. Ia yang menuntun kita dalam keseharian berjalan melintasi badai. Ia mendampingi kita dalam setiap musim kehidupan kita. Adakah kita mendengar suaranya memanggil dan menyelamatkan kita? Bapak, Ibu, Saudara sekalian, marilah kita mulai ibadah Paskah minggu keempat ini dengan bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu dari Kidung Keesaan nomor 19, Hai Mari Sembah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, nas pembimbing ibadah kita terambil dan berbunyi demikian dari Mazmur 95 ayatnya yang ke-6 dan 7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya.
kawanan domba tuntunan tangannya. Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan hati kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami semuanya datang kepada Engkau, belajar membuka hati kami dan belajar mengaku dosa-dosa kami di hadapan Tuhan. Ada hal-hal yang baik kami lakukan Tuhan, ada hal baik yang kami pikirkan, dan mungkin banyak juga hal-hal yang berguna dan bermanfaat kami berikan kepada sesama kami. Tetapi kami juga menyadari bahwa kerap kali kami berjalan di dalam jalan yang tidak semestinya kami lewati. Hati, pikiran, dan juga tindakan kami mungkin melukai hati sesama kami. Kami tidak menjadi berkat, tidak menjadi contoh, bahkan mungkin menjadi gunjingan di luar oleh karena kesalahan kami sendiri. Kami tahu kami salah. Dan kami tahu tanpa kemurahan-Mu maka kami tidak akan memiliki kelegaan di dalam hidup ini. Setiap minggu kami datang mengaku dosa kami di hadapan Tuhan. Tetapi kami juga tahu diri Tuhan bahwa kalau kami mengaku dosa yang sama terus menerus setiap minggu, bahwa kami sepertinya mempermainkan Tuhan. Hati kami tidak tenang dan kami malu Tuhan. Karenanya ajar kami membenci dosa Tuhan. Ajar kami Tuhan mau berjuang dan menyertakan Tuhan di dalam segala laku kami, agar kami bisa terus menerus berpegang teguh pada Tuhan dan tidak memikirkan kenyamanan kami, tetapi melawan daging kami. Kasihani kami Tuhan, orang-orang yang berdosa ini. Kami rindu terus menerus bermandikan kemurahan-Mu, dan kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Padamu
Jika Tuhan ingat dosa, siapa dapat tahan? Tuhan ampunilah kami, agar umat-Mu takwa. Harapanku pada Tuhan, tumpuan kerahiman. Jiwaku menanti Tuhan, sabdanya ku dambakan. Akan fajar dini hari, rindu para penjaga. Akan Tuhan dan ampun-Nya, rindulah umat Allah. Buatlah umat-Mu Tuhan, menantikan sabda-Mu. Kerelaan yang sejati hanya ada padamu. Amun yang berlimpah-limpah hanya padamu Allah. Tuhan, bebaskanlah kami dari hukuman dosa. Dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat yang ke-7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembira-Mu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitar-Mu, berikan salam damai. Karena kasih karunia
Harusnya 2 lagu ya Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, sekali lagi kita berdoa. Ajarilah kami akan firman-Mu Tuhan, sebab firman-Mu dapat kami mengerti apabila Engkau yang membuka pikiran dan hati kami. Ajar kami Tuhan untuk menengadah melihat wajah-Mu seperti Maria, yang duduk di bawah kaki-Mu dengan merendahkan hati, menyadari betapa kami membutuhkan firman-Mu di dalam hidup kami, karena dengan begitu maka firman-Mu dapat kami rasakan. Engkau pakai hamba-Mu yang hina ini Tuhan, agar dapat menyampaikan firman-Mu dengan baik. Supaya ketika kami kembali ke rumah kami masing-masing meninggalkan gereja ini, kami tahu apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam waktu-waktu yang merupakan anugerah yang berharga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita berdiri dan membuka firman Tuhan dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-10. Injil Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-30 Bapak Ibu. Yohanes 10 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-30. Saya akan bacakan bagi kita sekalian. Kemudian tibalah hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin. Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di serambi Salomo. Orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku itulah yang memberi kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-domba-Ku. Domba-domba-Ku mendengarkan suara-Ku dan Aku mengenal mereka dan mereka mengikut Aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Boleh lebih semangat sedikit, selamat sore. Sampaikan kepada kanan kiri, buka belakang Bapak Ibu, jangan tidur. Tetap semangat. Karena cuaca sore-sore biasanya romantis dibanding pagi hari. Bapak Ibu, ada orang berkata begini, tidak kenal maka tidak sayang. Tetapi dalam iman tidak kenal pun tetap disayang. Apalagi kenal, betul enggak Bapak Ibu? Karenanya saya memperkenalkan sejenak diri saya. Nama saya Hamsah Bapak Ibu. Harusnya UI-nya enggak ada di akte lahir. Tapi karena supaya itu marga bisa terlihat, maka ditambahkanlah UI. Ya. Saya asalnya bukan dari Jawa, Pulau Jawa, tetapi Pulau Sulawesi Selatan Bapak Ibu, Makassar. Kalau utara Manado, kalau tengah Palu. Saya di Makassar di selatan. Terkenal dengan seafoodnya, khususnya kepiting. Istri saya juga dari Makassar, tapi kami ketemunya justru di sekolah Alkitab. Lalu kami menikah dan dikaruniai 3 orang anak, yang 1 2 perempuan, yang ketiga laki-laki. Yang perempuan terbesar sudah mau kuliah, yang kedua SMA, yang paling kecil SD kelas 1.
Jadi jaraknya seperti anak tangga yang patah di tengah. Lompat gitu Bapak Ibu ya. Saya melayani di GKI Jalan Pangeran di Ponorogo 57 Magelang. Saya pikir beberapa teman dari GKI Ciplok tidak asing, khususnya paduan suara Hobos ya. Karena tidak salah 2 kali sudah menyanyi di sana. Terima kasih atas kesempatan yang bisa diberikan kepada saya bisa melayani Bapak Ibu, dan sekaligus saya menyampaikan salam dari Majelis Jemaat GKI di Ponorogo Magelang. Perlu saya sampaikan Magelangnya karena GKI di Ponorogo ada 2. Satu di Surabaya, satu di Magelang. Jangan kebalik-balik ya Bapak Ibu ya, karena waktu GKI di Ponorogo Surabaya dibom, orang carinya saya. Bagaimana kabarnya gerejanya? Ada apa gitu ya? Yang dibom Surabaya. Ke depan GKI di Ponorogo ada 3, katanya begitu. Itu lebih kompleks lagi. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita sudah membaca Yohanes 10 ayat 22 sampai 30 dengan tema suara Allah yang senantiasa menuntun. Saya membukanya dengan satu cerita Bapak Ibu. Papa dan kakak saya yang nomor 3 itu punya suara yang sama. Sehingga ketika saya menelpon ke rumah Bapak Ibu, saya harus hati-hati. Yang ngangkat papa saya atau kakak saya. Suaranya sama. Kadang-kadang saya di-prank juga, dikerjain. Saya cari papa, kakak saya berkata, "Ada apa nak?" Saya ketipu Bapak Ibu Saudara. Tapi mereka cuma bercanda. Tapi akhirnya saya tahu Bapak Ibu. Ketika bicara agak lama saya ngerti, ini bukan papa saya. Ini koko saya. Papa saya mah tidak pernah prank saya. Kalau dia papa dia ngomong, ya saya papa. Kalau bukan, dia bilang, oh you cari kokomu sebentar. Koko saya suka candain saya. Lama-kelamaan dalam percakapan itu saya ngerti kalau koko saya. Kamu itu koko saya bukan papa saya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena walaupun suaranya sama, intonasinya lama-kelamaan itu beda. Cara berpikirnya beda. Cara berpikir orang muda dengan cara berpikir orang sudah 80 tahun. Itu beda Bapak Ibu. Jadi saya akhirnya menyadari bahwa ini papa saya atau ini kakak saya. Tetapi orang Yahudi di dalam teks kita Bapak Ibu adalah orang yang mengikuti Kristus. Orang yang selalu bersama Kristus. Menyaksikan bagaimana Kristus bicara. Mendengarkan dengan saksama bagaimana Kristus mengajar orang banyak. Menyembuhkan orang sakit. Bahkan membangkitkan orang mati sekalipun. Tetapi mereka tidak mengenal Yesus dengan baik. Makanya mereka tanya sama Kristus, jangan bikin hati kami bimbang. Kalau engkau Mesias, katakanlah kepada kami bahwa engkau Mesias. Dan Yesus menjawab mereka dengan simpel, bahwa engkau sudah melihat pekerjaan-pekerjaanku. Engkau sudah mendengarkan ajaranku, tetapi kamu tidak mengerti sama sekali apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengarkan selama ini. Bahkan ketika engkau lapar aku berikan engkau makan, ketika engkau haus aku berikan engkau minum. Ketika engkau membutuhkan cinta kasih, aku berbeda loh dengan orang lain. Aku tidak sama dengan kebanyakan orang. Guru-guru agama aku beda. Aku penuh cinta, aku penuh kasih, dan kamu lihat betapa bedanya saya dengan mereka. Tapi kamu tidak nangkep sampai hari ini. Saudara, ada 2 hal yang membuat Yesus meresponi bagian ini dengan sangat baik. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, di Damai 25. Jika saya bisa melihat dengan jelas bagian ini, maka saya mengatakan bahwa mereka adalah orang yang punya mata tetapi tidak melihat. Orang yang punya telinga tetapi tidak mendengar, saudara. Atau mereka tidak suka mendengar hal-hal yang menegur sifatnya. Mereka tidak suka dengan cara Yesus bicara ketika keras. Bapak Ibu, saya melayani di Manado. Suatu kali dari Jogja saya terbang ke Manado. Bandaranya namanya Sitou Timou Tumoto. Itu bagus banget. Artinya adalah kalau saudara sudah jadi manusia, saudara manusiakanlah orang lain. Kan begitu. Kecuali Bapak Ibu dan saya belum jadi manusia. Nah, ketika dijemput sama majelis Penatua, saya dibawa makan babi Bapak Ibu. B2. Semuanya suka ya B2 ya di sini. Ada yang tidak suka? Ada, pasti ada. Yang tidak suka bertobatlah. Yang suka bersyukurlah. Diajak makan Bapak Ibu, enak.
Rage satenya beda, besar, pakai lemon atau cuka. Enak, pokoknya enak. Sudah makan, besok powerful, baterai saya penuh untuk khotbah besoknya hari Minggu. Hari Minggu saya tanya jemaat, karena Manado itu mayoritas Kristen, jemaatnya bisa hitunglah ribuan Bapak Ibu. Bahkan ada gereja ibadahnya mulai jam 3 pagi. Sampai jam 5, jam 8, jam 10, ada 52 wilayahnya. Besar sekali Bapak Ibu. Saya melayani bukan di gereja besar itu, tetapi di satu gereja yang modelnya kayak Bahtera Nuh Bapak Ibu. Dari lantai pertama sampai lantai keempat itu kaca semua. Di situ. Ketika melayani di situ saya tanya, saudara suka makan babi? Semua senyum-senyum gitu ya. Saya tahu mereka ada yang lapar, ada yang komitmen pulang dari sini mau makan babi katanya. Oke, tapi kemudian saya nyampaikan, saudara suka makan babi tapi kadang-kadang saudara kayak babi. Nggak enak didengar. Kayak babi. Sudah itu saya nggak diajak makan Bapak Ibu. Ya, tersinggung, marah Bapak Ibu. Seringkali di dalam keseharian kita atau di dalam minggu-minggu yang berjalan saudara, kita kayak orang Yahudi itu yang mendengarkan suara Tuhan, yang ada di situ menyimak dengan baik apa yang firman Tuhan katakan, tetapi kita menutup hati kita. Kita tidak suka sebenarnya dengan firman Tuhan. Kita terpukau bukan ajaran Kristus, yang kita terpukau adalah mujizat-mujizatnya. Kita suka dengan miracle itu, keajaiban-keajaiban, spektakuler. Orang Yahudi memang begitu, beda dengan orang Yunani Bapak Ibu Saudara. Orang Yunani suka mengisi akal budinya. Makanya ketika Tuhan berkata, I am the truth, sayalah kebenaran, itu bicara tentang orang Yunani. Sayalah jalan, sayalah hidup, itu untuk orang Yahudi Bapak Ibu Saudara. Jadi Tuhan bicara kepada dua bangsa, dan pada saat ini dia bicara kepada orang Yahudi yang tidak suka mengisi hati dan pikirannya dengan ajaran-ajaran, tapi lebih suka dengan mujizat-mujizat apa yang kelihatan. Dan Tuhan berkata, jangankan teologi ya, jangankan Alkitab, jangankan pendalaman firman, pekerjaan-pekerjaan yang kukerjakan pun tidak masuk di dalam hatimu. Kenapa saudara? Karena memang engkau bukan untuk saya. Engkau domba-domba yang tidak akan bisa bertobat. Engkau adalah makhluk-makhluk pribadi-pribadi yang sudah ditutup hatimu, tidak diberikan oleh Bapa kepadaku, sehingga mereka tersesat. Saudara, di dalam gereja itu ada dua macam domba. Ada domba sesat, ada domba yang tidak sesat. Di dalam ilustrasi Yesus ada dua macam orang. Yang satu membangun di atas pasir, yang satu membangun di atas batu. Yang satu ilalang, yang satu gandum. Dan dua ini di dalam satu kebun yang sama. Saudara, orang gereja jangan-jangan kayak begitu. Dua-dua menyanyi, dua-dua mendengar firman di satu kebun yang sama, tetapi tidak memiliki relasi yang sama satu dengan yang lain. Tapi itu di luar Bapak Ibu, bukan di sini. Di sini semuanya cinta sama Tuhan. Saya pernah melayani waktu saya remaja. Remaja itu gereja saya kan bukan baptis percik, tetapi di selam Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu selam ya? Dicelup. Jadi kolam baptisnya itu di bawah mimbar. Setiap kali ada baptisan mimbarnya dipinggirkan. Kalau GKI jangan coba-coba mimbar besarnya dipinggirkan. Itu dipinggirkan. Kolamnya dibuka. Ada dua macam air. Satu air hangat, air dingin satunya. Bapak Ibu suka dibaptis air panas atau air dingin? Air hangat atau air dingin? Air seger. Kalau orang tua biasa dikasih air hangat. Tapi kalau yang baptis remaja dikasih air dingin. Remaja yang pintar adalah remaja yang ikut baptis ketika ada orang tua juga baptis. Itu remaja yang pintar. Saya tidak pintar, kebetulan dapat beruntung. Ence-ence, engkong-engkong itu ikut baptis. Begitu baptis, pendeta juga turun. Dia turun di kolam itu. Begitu mau dicelup Bapak Ibu, tangannya satu diangkat sama dia. Tidak mau turun. Badannya turun, tangannya tidak mau turun. Pendeta pegang tangannya, turunkan, dia tahan Bapak Ibu. Jadi pendeta dan baptisan itu
itu berkelahi di kolam. Satu turun ke, yang satu tahan. Satu turun ke, satu tahan. Kita di bawah bilang, itu ngapain tuh di atas Pak Pendeta dengan ence itu. Oh Bapak Ibu Saudara, tidak ada jalan keluar di kolam baptisan itu. Akhirnya yang terjadi adalah pendeta mengalah. Mungkin tangannya sarafnya lagi kaku. Maka setelah baptis di konsistori ditanya sama pendetanya, Om sorry mau tanya, Om jangan tersinggung. Tangannya tadi kenapa tidak bisa turun Om? Om tahan lagi tangannya. Oh Bapak Ibu, Om itu jawabnya singkat. Pak Pendeta, semuanya bisa disucikan, dikuduskan. Tapi tangan saya masih mau mukul satu orang. Artinya apa? Ini jangan dikuduskan. Saya masih ingin tampar satu orang. Punya kebencian di dalam hati. Punya kemarahan di dalam hati. Saudara, model begini ada Bapak Ibu di gereja. Domba yang tidak mengikuti tuannya. Yang tidak mendengar suara tuntunan tuannya. Yang hilang sebenarnya tanpa dia rasa dia hilang. Dia merasa dia cinta Tuhan tetapi pada realitanya tidak Bapak Ibu. Dia memuji Tuhan dengan baik, dia bisa melayani Tuhan tetapi dia tidak terhubung dengan Tuhan dengan baik. Dia melayani Bapak Ibu, dia punya suara yang baik, dia punya senyuman yang manis. Orang suka melihat dia tetapi yang tahu di dalam hatinya yang paling dalam antara dia dan Tuhan, apakah ada kasih, ada cinta, hanya dia dan Tuhan. Dan tidak ada itu. Hilang Bapak Ibu, lepas tangannya. Dia ada di dalam kebunnya Tuhan tetapi tangannya lepas. Dia ada dalam kebun anggurnya Tuhan tetapi dia tidak menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Dia di luar daripada kasih karunia itu. Itu yang bahaya. Anak saya bawa ke Carrefour. Waktu itu namanya Carrefour. Yang anak nomor 2. Suka mainan. Namanya anak perempuan suka boneka. Saya bawa ke Carrefour. Carrefour pinter. Rak pertama saudara masuk langsung rak mainan. Jadi anak saya lihat mainan itu, dia tarik tangannya, saya tarik tangannya. Dia tarik lagi, saya tarik tangannya. Dia pingin ke rak itu, meninggalkan saya tarik. Jangan nak, ikut papa aja. Ikut papa, kamu udah tersesat, dia gak mau. Dia mau ke mainan itu. Akhirnya saya mengalah, kenapa dia ngamuk? Dia ngamuk, saya takut kena HAM, hak asasi manusia. Udah, saya lepaskan aja dia. Nanti orang-orang bilangin, papanya tidak ada kasih. Apalagi kalau ada jemaat yang lewat, pendeta kok tidak sayang anak? Gawat Bapak Ibu. Udah saya lepas dia ke rak. Di rak itu dia lihat mainan Bapak Ibu. Lama banget saya tungguin dia. Akhirnya saya bilang sama dia, nak pulang. Ini udah jam berapa, cepat kita beli buah-buahan kita pulang. Dia mau pokoknya, dia tetap di rak itu. Akhirnya saya sembunyi Bapak Ibu. Saya sembunyi di balik kaleng-kaleng kongguan itu, kaleng-kaleng bulat itu saya sembunyi di belakang. Saya liatin dia, saya dalam hati bilang, wah ini siapa lebih tahan, dia atau saya? Saya sembunyi Bapak Ibu. Sembunyi, akhirnya dia bosen. Dia mulai lihat kanan papanya tak ada. Dia lihat ke kiri papanya tidak ada. Nggak mungkin dia lihat ke atas kan? Dia lihat ke belakang papanya tidak ada. Lihat ke depan mainan. Akhirnya dia mulai berkata, Pa di mana? Papa. Dia nangis Bapak Ibu. Dia nangis, saya masih sembunyi di balik kaleng itu. Sambil hati saya berkata, rasakno. Saudara, rasakan, sembunyi aja di belakang sana. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, saya mengalah juga. Keluar juga akhirnya. Kenapa? Satu tidak tega, yang satu orang-orang pada lihat saya. Ngapain tuh orang besar sembunyi di balik kaleng? Saya keluar, wah, dia lihat saya dan dia berkata, papa. Dia lari Bapak Ibu Saudara, dia lompat, dia manjat di dada saya ini. Dia tidur, begitu dia baring di dada saya, dia bisikin, papa jahat ya. Papa jahat. Saudara, saya ingin cerita di luar konteks kita Yohanes 10 ini. Tetapi kadang-kadang di dalam keseharian kita, ketika kita tidak betul-betul kenal Tuhan, dan kita dilanda dengan tekanan pergumulan hidup kita biasa berkata, Tuhan, saya sudah baik loh sama Tuhan, saya sudah ke gereja loh, saya sudah ini loh. Kita mulai hitung dengan kalkulator kita. Dan Tuhan tolong kita masih bisikin Tuhan jahat ya, sekarang baru tolong. Bapak Ibu Saudara, kita kembali di sini. Di dalam ayat 27 di sini Tuhan Yesus katakan apa?
Bahwa jangan sampai saudara dan saya menjadi domba-domba sesat seperti itu, yang terputus dengan Tuhan, yang berjalan dengan ego kita, yang kita betul-betul saudara mengerti tangan kanan tangan kiri, tetapi kita lebih suka mendengarkan suara hati kita dibalut dengan pengalaman-pengalaman kita tanpa memfilternya dengan suaranya Tuhan. Gawat Bapak Ibu. Di dalam ayat 27 Tuhan berkata bahwa ada domba-dombaku yang baik. Domba-dombaku ini mendengar suaraku, mengikuti aku. Karena dia tahu tanpa aku maka dia terhilang. Tanpa aku maka dia tidak bisa apa-apa. Domba-domba seperti ini adalah domba-domba yang sudah dipindahkan dari hidup yang lama saudara kepada hidup yang baru. Hidup yang penuh kegelapan, dosa, bermandikan egoismenya, kemudian dipindahkan kepada kebenaran itu. Istilah Paulus adalah saudara punya hidup yang lama berganti menjadi hidup yang baru. Di salib itu oleh darahnya Kristus, saudara dan saya sudah dibenarkan Allah dari dosa-dosa kita yang membuat kita harusnya mati di dalam kekekalan itu. Sehingga Paulus dengan enteng berkata, dunia aku tinggalkan, yang lama sudah berlalu, semuanya aku lupakan. Bukan berarti Paulus lupa ingatan, tetapi dia tidak mau lagi mengecap dan merasakan kehidupannya yang lama. Kehidupan yang baru adalah kehidupan yang dia inginkan. Saudara, kehidupan yang baru itu seperti apa tuh? Domba yang mengikuti Tuhan bisa kepleset? Nggak bisa Bapak Ibu. Tetapi saya selalu percaya yang namanya perseverance of the saints. Bahwa Tuhan akan terus menjaga orang-orang pilihannya. Tuhan tidak akan pernah melepaskan saudara-saudara yang sudah diberikan Bapa kepada Yesus. Untuk kemudian terhilang dari hadapannya. Kita akan menyadari betapa kita itu sudah jalan kemana dari Tuhan. Saya pendeta waktu itu melayani di Semarang. Di Semarang Bapak Ibu saya naik mobil. Waktu itu mobil saya dikasih gereja masih baru waktu itu Bapak Ibu. Masih plastiknya banyak. Dan parkir di traffic light. Mobil baru parkir di traffic light. Ada pengemis kusta di sebelah kanan. Perhatikan ya mobil baru nih. Saya berhenti. Saya lihat tuh pengemisnya. Begitu saya lihat Roh Kudus bicara sama saya. Bapak Ibu tidak alergi kan kalau saya berkata Roh Kudus bicara? Karena biasa GKI kan rodo-rodo alergi ya. Oh Tuhan kok bicara. Mirip aliran sebelah. Alkitabiah Bapak Ibu. Roh Kudus bicara dalam hati saya. Sah. Jangan ham ya. Kalau ham daging babi saudara. Sah. Tuh kasihan tuh kasihin duit. Bapak Ibu saya ambil dompet saya. Di traffic light nih. Saya buka. Kebetulan waktu itu semuanya besar Bapak Ibu. Biasa semua kecil. Ini semua besar. Waduh. Saya lihat dompet saya. Pakai ilustrasi aja Bapak Ibu ya. Kalau tidak pakai visual Bapak Ibu tidak bisa membayangkan dompet saya bagaimana modelnya. Saya lihat. Wah. Gede semua Tuhan. Mau kasih yang mana? Roh Kudus bicara dalam hati saya. Yang paling gede aja sah. Wah gawat. Kenapa gua tanya Tuhan? Wah saya tarik. Saya masukin. Saya tarik. Wah ini kalau di ayam geprek banyak ini. Saya masukin. Saya garuk kepala saya. Udahlah saya masukin di kantong. Sudah masukin di kantong ada motor butut. Bayangin mobil baru, motor butut. Di samping saya. Karena mobil lebih tinggi dari motor, saya lihat dong dia. Dia tarik tuh dompetnya, engko-engko yang baru pulang bengkel kayaknya. Wajahnya ada olinya sedikit. Dia keluarin tuh dompet, dia ambil yang biru. Dia lipat-lipat, orang kusta itu dia kasih loh. Bukan lempar, kasih. Begitu dia kasih, Roh Kudus marah sama saya. Dia bilang, sah, pendeta kalah sama dia. Mobilmu baru, motornya butut. Yuk khotbah tentang cinta, khotbah tentang kasih. Dia mana mungkin pernah khotbah. Tetapi itu yang saya mau.
memberikan kepada orang yang tidak punya apa-apa, yang justru mencerminkan akan kasih dan kemurahan Allah dibandingkan kamu. Pakai apa ini? Kolar. Waduh, saya tarik lagi dompet saya, Bapak Ibu. Ditegur sama Tuhan. Tapi begitu saya buka, saya berdoa. Tuhan, kapan lampunya hijau? Saudara, masih ada kemanusiaannya. Betul, Tuhan jawab hijau. Maka jadilah kehendakmu. Saya jalan, Bapak Ibu, tinggalkan tempat itu dengan hati yang lega. Karena memang saya mau memberinya, tetapi karena hijau saya jalan. Tuhan bicara lagi dengan keras dalam hati saya. Kembali, putar kembali. Dr. Cipto masuk kepada MT Haryono, cukup jauh muternya. Saya berkata sama Tuhan, Tuhan boleh enggak kita nego kayak Abraham bisa nego sama Tuhan, Musa bisa nego sama Tuhan, masa saya tidak bisa nego sama Tuhan? Elia kan manusia biasa, saya manusia biasa, kita boleh nego. Semua Alkitab keluar di dalam kepala, Bapak Ibu Saudara. Itu bahayanya kalau belajar Alkitab. Nego sama Tuhan. Lalu apa yang saya katakan? Tuhan, besok saya janji swear Tuhan, saya balik, saya kasih, bahkan 2 kali lipat saya kasih Tuhan. Pasti, percaya saya. Seperti dulu ketika saya angkat tangan KKR remaja, saya bilang Tuhan saya mau menyerahkan diri. Dan Tuhan tahu kan saya serahkan diri. Saya balik besok. Oh, Roh Kudus ngomong lagi dalam hati saya, saudara. Oke, saya ngerti kamu balik besok. Saya percaya. Kamu rasa bersalah kan, kamu rasa berdosa kan, saya ngerti. Tetapi bukan itu masalahnya, sah. Besok dia ada enggak di situ? Bapak Ibu, saya balik. Saya puterin kembali. Saya parkir, bukan di traffic light itu. Di pinggir jalan saya keluar, saya kasih yang terbanyak. Saudara, baru saya berkata, Tuhan terima kasih. Karena Tuhan tegur saya supaya saya tidak menjadi domba yang sesat. Suara Allah menuntun kita bukan di hal-hal yang baik saja, tetapi suara Allah kadang-kadang menegur saudara dengan keras. Pertanyaannya, apakah kita mau mendengarkan suara Allah itu atau kita mengabaikan suara Roh Kudus itu di dalam hati kita yang bicara begitu kuat di sini di dalam hati kita. Itu pertanyaan yang paling besar di dalam hidup kita. Saya punya seorang teman profesor kerja di rumah sakit. Dulu dia jahat sekali. Seorang dokter yang pandai sekali memanipulasi. Dan dia kena kanker stadium 4, saudara. Di rumah sakit itu, dia berkata sama saya begini. Saya waktu muda nakal sekali. Tapi he was there. Tuhan ada di situ. Tuhan ada, sah. Pada saat saya bertobat, saya menyerahkan diri. He is there. Dia ada di situ, di sini, dia ada. Dan nanti saya pasti mati ini. Tidak lama lagi, sah. He will be there. Dia pasti ada di sana. Kenapa saudara dia yakin? Karena domba yang betul-betul cinta sama Tuhan itu tahu sekali bahwa Tuhan ada bersama dengan dia. Saudara, saya dengan istri saya itu biasa enggak usah ngomong, tapi sudah tahu. Kalau istri saya masak nasi dengan kuah, sayur, dia taruh di meja. Saya makan, dia cuma gini doang. Artinya, gimana rasanya? Saya jawab aja. Dia tahu tuh bahwa saya tidak bisa menjawab dengan baik. Berarti ini bukan enak, bukan tidak enak, tetapi bisa dimakan. Tapi kalau saya begini, itu enak tuh Bapak Ibu. Tapi tidak mungkin saya begini. Kenapa? Karena kalau saya begini, besok tidak ada makanan. Apa bedanya saat teduh dengan doa, Bapak Ibu? Saat teduh dengan doa. Kalau berdoa, saudara bicara tuh sama Tuhan. Kalau saat teduh, Tuhan bicara sama saudara. Jadi kalau pulang mulai hari ini, jangan terlalu banyak berdoa.
terlalu banyak-banyakilah saat teduh. Karena kita sukanya ngomong kan. Pada tema kita suara Allah menuntun kita. Berarti kita banyak mendengar Tuhan, apa yang Tuhan ingin saya lakukan di dalam hidup ini. Kenapa saudara dan saya harus mendengarkan Dia? Karena bagian 2 ayat 30. Sekali lagi di situ Tuhan katakan, karena saya Allah. Saya adalah Allah, ego eimi, I am. Saya adalah Allah. Kalau Dia bukan Allah saudara, kita bisa meragukan apa yang Dia katakan. Tetapi karena Dia Allah, maka kita tidak bisa meragukan apa yang Dia katakan. Dia Allah yang turun menjadi manusia, bukan hanya mati bagi saudara, mengampuni saudara, merebut saudara dari hukuman dosa itu, membuat saudara terhubung kembali dengan Bapa oleh karena kita seteru daripada Allah. Bukan hanya itu, tetapi Dia juga mengajarkan kita kepada value-value kerajaan Allah itu seperti apa. Karena Dia tidak ingin meninggalkan saudara dan saya seperti yatim piatu yang tidak tahu apa-apa. Maka begitu kuat Dia menekankan dan terus menekankan ajaran-ajaran yang penting untuk kita taruh di dalam kehidupan kita. Tetapi ayat 31 saudara, ketika Tuhan berkata aku adalah Bab dan Bapa adalah satu. Kalau suami istri satu daging, itu bukan berarti suami istri dua ting jadi satu. Bukan satu hakikat, tetap dua hakikat, dua pribadi. Tetapi aku dan Bapa adalah satu, hakikatnya satu, pribadinya beda. Saudara, saudara mau dijelaskan lebih jauh tentang ini? Waktu kita tidak cukup. Dan membingungkan saudara. Nanti malah bingung. Dan orang Yahudi tahu bahwa Tuhan Yesus sedang bicara menyamakan dirinya dengan Allah. Makanya di dalam ayat 31 saudara, mereka ambil batu dan saudara perhatikan ayat 31 di situ dikatakan apa? Sekali lagi mereka ambil batu, sekali lagi. Berarti yang pertama kali kapan saudara? Pertama kali ada di dalam Yohanes 8 ayat 59. Ketika Yesus berkata bahwa sebelum Abraham ada, before Abraham was, I am. Sebelum Abraham ada, saya sudah ada. Orang berkata bagaimana mungkin umurmu belum 50 tahun, Abraham beribu-ribu tahun, bagaimana kamu bisa lahir? Sementara Abraham itu sudah jauh lebih tua daripada kamu. Dan kami kenal siapa engkau? Engkau anak Yusuf dan Maria, tukang kayu itu. Kamu tidak waras. Mereka ambil batu, mereka lempar Yesus. Setelah itu berapa pasal ke depan mereka mendengarkan Yesus dan mereka lempar lagi Yesus dengan batu. Itulah domba-domba yang sesat. Tetapi saya yakin Bapak Ibu, kita tidak sampai melempar Yesus dengan batu, tidak mungkin. Tapi mungkinkah domba-domba seperti kita yang sudah mengenal Tuhan itu memang tidak melempar tetapi menurunkan Yesus pada tempat utama di dalam hati kita. Itu problemnya. Itu masalahnya. Banyak orang-orang Kristen Bapak Ibu yang mengikuti Yesus dan rindu mengikuti Yesus. Tapi kondisi ekonomi dan kondisi apa membuat mereka harus mengikuti domba-domba yang tersesat itu. Di satu daerah Kristen di kota Bitung, itu kota Kristen, dari Manado Bapak Ibu jalan sampai Bitung 1 jam, itu ada 57 gereja. 1 jam 57 gereja. Saya sampai di gereja sana, lalu kemudian sampai di gereja sana Bapak Ibu, saya tinggal di belakang gereja, di rumah adat itu, yang horornya minta ampun, karena itu adalah rumah yang dipakai buat pengusiran setan. Dan saya ditaruh di situ, tinggal di situ. Hari pertama sampai bulan kedua diganggu terus. Tapi tidak apa-apa. Pencuri lebih bahaya dari setan. Saya tinggal di situ, saya turun dari situ cari makan karena rumahnya bertingkat, saya turun sampai di depan gereja ada cewek muda, roknya pendek, bajunya maron, lipstiknya merah delima. Wajahnya putih bedak, kalungnya salib. Saya khawatir jemaat. Kadang-kadang pendeta ketemu siapapun itu pakai salib itu kan, ini jemaat saya kali ya. Shalom, saya menyapa.
Dia sapa balik, "Shalom kak, ada yang bisa saya bantu?" Dia bilang sama saya, "Kakak mau ditemani malam ini?" Mau ditemani? Kok baik sekali jemaat ini, ya kan? Saya langsung nyadar, saya bilang sama dia, "Saya pendeta." Bapak Ibu tahu dia ngomong apa? "Pendeta dapat diskon kak." Dunia saudara, dunia kayak begitu Bapak Ibu. Pakai salib. Kayak domba Tuhan. Saya yakin hari Minggu dia ke gereja tuh orang. Turun dari gereja, itu yang kayak ini. Saya dulu di Manado 7 tahun Bapak Ibu. Saya di sekolah, SMA. Di belakang gereja, terang dan gelap itu pertama kali bersatu dalam satu area. Alkitab berkata terang dan gelap tidak bisa bersatu. Ini bersatu dalam satu area. Gereja, nightclub. Pulang gereja, di belakang yang tembus pantai Boulevard, itu wanita-wanita pada keluar, berdiri di gereja, tungguin jemaat pulang. Maka banyak istri-istri tidak mau suaminya parkir di belakang, parkir di depan. Salah tangan saya. Parkir di depan. Karena begitu mereka dari belakang, mereka lihat wanita-wanita cantik yang jauh lebih cantik, dari istri-istrinya. Saya suka melepas tamu jemaat di pintu belakang. Saya salamin di pintu belakang. Saya khusus spesial di belakang. Disuruh sama majelis tuh, "Yuk di belakang ya." Yes. Karena yang tua bahaya di belakang. Yang muda saya bilang, yang muda juga lebih bahaya Pak. Saya di belakang. Ada satu wanita saya kejar Bapak Ibu. Dia lari, saya kejar. Saya pegang tangannya. "Kamu mau kemana?" Saudara tahu, itu anak SMA saya. Jual diri Bapak Ibu. Keras saya dengan dia. Dia bilang, Mener, jangan ngomong sama pihak sekolah. Saya minta ampun, saya minta maaf, jangan ngomong sama pihak gereja. Karena sekolah itu punya gereja. Saya bilang, "Ngapain kamu di sini?" Dan dia cerita begitu banyak. Dan dia ingin menjadi domba yang baik, yang dituntun oleh Tuhan, tetapi hidupnya seperti itu, saudara. Belum cukup, saya punya cerita lagi. Kalau saya cerita Bapak Ibu tidak pulang-pulang. Di satu gereja, saya melayani 2 bulan di situ. Istrinya om ini, itu bendahara gereja 40 tahun tidak turun-turun. Jadi bayangkan, dia ngerti keuangan gereja luar biasa, luar dalam. Luar biasa. Suaminya 70 tahun sekian. Dia ngomong sama saya, Sah, sini Sah. "Kenapa om? Saya ini, mulut saya itu tidak mendukung pelayanan istri saya. Istri saya dia mau ngomong domba paling bagus, tapi saya domba jahat. Bagaimana caranya supaya mulut saya jadi bagus?" Saya om, cerita kasusnya. Rupanya kalau dia naik kendaraan disalib orang, dia selalu berteriak Bapak Ibu. Teriak dia. Anjing. Bapak Ibu tahu saya ngomong apa? Tahu? Ini pikirannya kok kayak begitu ya. Anjing. Ini gimana? Istri saya penatua Pak. Mulut saya ini loh tidak bisa. Nggak ngomong begitu. Bapak Ibu Saudara, saya bilang sama dia, "Om, tidak usah om berhenti caci maki. Caci maki aja om." Wah, dia senang Bapak Ibu. Karena banyak diajak ngomong, "Oh om harus bertobat. Tidak boleh ngomong begitu. Orang Kristen harus begini." Saya paham merubah sesuatu itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Caci maki aja om. Tapi itunya diubah. Ya itu. Diubah apa? Kupu-kupu om. Betul Bapak Ibu. Dan dia coba 2 bulan. Ini orang Kristen yang mau jadi domba baik ini ya. Yang mau dengar suara Tuhan. 2 bulan kemudian dia datang. Waktu saya mau pulang. Dia datang. Dia bilang, "Sah, om sudah berhasil. Tapi jujur Sah, itu tidak nendang." "Oh tidak nendang lah. Wong disalib kupu-kupu. Oh tidak nendang gitu." Saya bilang, "Boleh om ganti lalat atau apa. Boleh ganti aja om. Yang penting om suka." Tidak lama meninggal Bapak Ibu. Betul apa yang orang lain berkata.
Orang jahat kalau bertobat umurnya Oh, jangan dianu ya Bapak, itu cuma rumor, tidak berdasar itu ya. Umur di tangan Tuhan, saudara. Istrinya bendahara gereja, waktu kematiannya ngomong sama pihak gereja, dulu rumah saya itu kebun binatang, tapi setelah berapa waktu ini rumah saya taman kupu-kupu. Tidak sedih Bapak Ibu, dia senang. Kenapa? Karena suaminya udah berubah. Dia senang karena dulu dia mendengarkan suara hatinya dengan menghujat orang lain, dengan kasar kepada anak dan istrinya, mengatakan kepada istri anaknya perkataan yang sama. Tapi dia mau berubah. Bagaimana dia menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh, Tuhan apapun yang Engkau katakan aku dengarkan. Tuntun aku dombamu yang sesat ini. Aku terlalu besar berhutang sama Engkau. Aku tidak akan bisa membayar hutangku. Ajar aku berjalan di jalanmu yang benar. Tanpa Engkau aku akan tersesat. Tanpa Engkau Tuhan yang benar, kebenaran mutlak darimu. Aku mau menundukkan segala diriku kepadamu. Betul dikatakan Paulus, persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Kerjakan keselamatanmu. Setelah saudara dan saya diselamatkan oleh Tuhan, ditemukan oleh Tuhan, sudah waktunya saudara kita memberikan yang the best bagi Tuhan. Karena tidak semua orang di dalam gereja itu punya cinta sama Tuhan, saudara. Pertanyaan yang paling besar untuk bagi kita, apakah saudara mencintai Tuhan atau tidak? Apakah saudara domba atau tidak? Dan terakhir sekali ini, Bapak Ibu suka kalau terakhir. Karena biasanya kalau agak panjang Bapak Ibu ada yang lihat apa nih? Jam. Padahal Bapak Ibu tahu dari mimbar ini, apapun yang saudara lakukan di bawah itu kelihatan. Saya bocorkan rahasia sedikit. Saudara mau ngantuk, saudara mau lihat jam, kelihatan dari sini Bapak Ibu. Saudara tidur, kelihatan. Saudara bisik-bisik kiri kanan, kelihatan. Apalagi kalau saudara ngomong dari ujung sampai ujung sana, itu lebih kelihatan lagi. Betul Bapak Ibu. Terakhir, saudara tahu kisah anak yang hilang? Tahu lah ya. Tahu ya. Papa saya hilang dulu. Mama saya lebih hilang lagi tuh. Saya hilang. Koko saya semua hilang tuh. Kami bukan dari keluarga yang percaya Tuhan. Tidak ada. Dan kami semua bertobat bukan karena teologi. Karena senyuman manis orang-orang gereja. Bayangkan. Karena penyambutan orang-orang gereja. Bayangkan kalau saudara datang ke gereja, lalu orang gereja, tidak ada Bapak Ibu pasti minggu depan aku tidak mau kesini lagi. Dan celakanya pada hari ini, Gen Z Bapak Ibu, itu tidak mempan dengan senyum manis orang gereja. Mereka lebih suka, itu ada tea time enggak kalau pulang dari gereja? Iya. Serius, di Jogja di lantai 4 Pakuwon Mall, saya pimpin ibadah di situ dan pulang itu jemaatnya 600, anak kuliah semua. Dan disediakan kopi, teh, cemilan banyak sekali. Sudah itu keluar pintu, salaman Bapak Ibu. Semuanya enggak ada yang salaman sama saya. Kenapa? Teh dengan snack. Keluar, iya, keluar Bapak Ibu. Saya Bu ini mahasiswa ya biasalah ya, lapar. Anak yang hilang Bapak Ibu tahu? Anak yang hilang itu kan hilang tuh. Hilang. Dia tinggal dalam rumah bapaknya. Dia tidak suka dengan hukum Taurat. Dia tidak suka dengan firman Tuhan. Dia mau keluar. Papa kasih gua harta dong. Saya mau keluar. Saya janji kagak balik lagi. Karena dia pikir temannya lebih baik dari bapaknya. Maka dia pergi. Ini kan mirip saya lihat dengan saya waktu SMA. Saya lebih suka jalan-jalan sama teman saya daripada jalan sama orang tua. Saya pergi anak itu hilang. Dan celakanya Bapak Ibu tahu, begitu jatuh miskin, yang setia menunggu dia papanya, temannya tinggalkan dia. Dan dia pergi kerja di kandang babi. Waktu dia pergi kerja di kandang babi, Bapak Ibu baca Alkitab dengan baik. Makanan babi pun tidak dikasih sama dia. Jangan makan, babi lebih berharga dari kamu. Bapak Ibu, rupanya ilustrasi saya pertama tadi, waktu saya di Manado, saya bilang saudara mirip babi. Justru kisah ini membuat kita lebih rendah dari babi, Bapak Ibu. Sudah itu dia pulang rumahnya, Papa rupanya kamu yang terbaik.
Jadikan aku hamba, tidak layak aku disebut anak. Bapaknya senang sekali karena satu orang bertobat, seluruh surga menyanyi Bapak Ibu. Begitu dia diterima, kakaknya datang. Ada apa itu? Adikmu balik, diberikan cincin, dipotongkan lembu yang gemuk-gemuk. Bapakmu senang sekali, tidak pernah wajahnya sesenang itu. Cemburu dia. Dia marah kepada bapaknya dengan wajah yang tidak menyenangkan. Bapaknya berkata, apa yang aku punya milikmu juga. Saudara tahu, oh rupanya ketika saya baca bagian ini, saya bukan anak yang hilang yang pergi Bapak Ibu. Saya ada di gereja, saya melayani Tuhan. Tapi hilangnya saya bukan di luar rumah, di dalam rumah. Kita bisa hilang dalam rumah loh Bapak Ibu. Seperti anak sulung itu. Justru yang tidak bertobat, yang hilang itu bukan si bungsu, tetapi si sulung itu. Kenapa? Walaupun kita ada di gereja, tetapi betul enggak kita ada di dalam hadirat Allah? Sekalipun saudara mengaku Kristen, betul enggak kita Kristen? Sekalipun mulut bibir kita memuji Tuhan, betul enggak itu keluar dari dalam heart, my heart ini? Saudara, saya tidak dalam kapasitas menghakimi, tetapi marilah kita merefleksikan sendiri siapa saya di hadapan Tuhan. Apakah saya mendengarkan suara tuntunannya atau saya mengabaikan suaranya? Mari kita tundukkan kepala. Tuhan, di dalam kasih-Mu kami ada, tetapi di dalam cinta kami kadang-kadang Engkau tidak ada di situ. Karena kami terlalu mencintai diri kami sampai kami lupa melihat Tuhan. Kami mengaku kami domba-domba Tuhan, tetapi kami terlalu banyak omong kosong. Dengan kata sedikit kasar, kami bohong Tuhan. Atau kadang-kadang kami kayak Petrus yang terlalu cepat bicara tanpa pikir. Harusnya kan kami berpikir dulu baru kami bicara Tuhan. Kalau kami bisa berpikir dulu lalu kami bicara, maka kami tidak akan banyak bicara. Karena kami tahu kami sungguh-sungguh jauh dari Tuhan. Betapa bangga, betapa sombong kami yang selalu mengecam ahli Taurat dan orang Farisi, tetapi sebenarnya wajah kami mirip. Ampuni kami. Dan tuntun kami jangan bosan-bosan Tuhan. Kami membutuhkan Engkau walaupun kadang-kadang kami terasa tidak membutuhkan Engkau. Jangan menyerah kepada kami orang-orang yang bodoh dan celaka ini. Karena Engkau sendiri tahu Tuhan betapa kami bergantung mutlak kepada Engkau. Tolong peliharakan kami, ajar iman kami tidak berjalan di treadmill, jalan di tempat, tetapi berlari kencang menuju Engkau. Dan lebih mengasihi-Mu di sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Marilah kita bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan. Dengan sikap sempurna, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, mari kita menaikkan doa syafaat kita, mari kita berdoa. Kami hendak menaikkan beberapa doa syafaat kami ya Tuhan. Kami berdoa bagi keluarga almarhum Bapak Maringan Purba Sibarani yang sedang berduka cita. Engkau yang hadir di dalam duka cita mereka dan Engkau berikan kekuatan, Engkau berikan penghiburan. Karena dari Engkaulah segala sesuatu kekal adanya.
penghiburan-Mu, penghiburan yang paling menyenangkan, dan biarlah Engkau selalu beserta mereka. Kami berdoa bagi persiapan Hari Orang Tua pada tanggal 17 Mei nanti. Di tengah-tengah budaya pada hari ini, di tengah-tengah kebiasaan anak-anak-Mu pada hari ini yang sering kali melupakan orang tua, sehingga kami selalu mendengarkan bahwa kasih orang tua sepanjang zaman, tetapi kasih anak setengah jalan. Tuhan, biarlah kasih anak terus menerus baik, tidak lagi setengah jalan tetapi juga sepanjang masa. Mencintai orang tua mereka dan tidak menyakiti hati orang tua. Mengampuni, memaafkan jikalau ada orang tua yang salah. Dan mereka mau belajar membuka hati mereka bagi orang tua mereka. Sehingga dunia ini penuh dengan damai, cinta kasih, bermekaran di mana-mana. Kami berdoa bagi perdamaian dunia. Kami tahu ini adalah doa yang sulit sekali untuk dilakukan oleh banyak kepala-kepala negara pada saat ini. Ada India, Pakistan, ada Tiongkok dan Amerika, ada Rusia, Ukraina. Engkau tahu Tuhan bahwa mungkin mereka mengerti perdamaian itu indah dan mereka tahu banyak orang mendoakan perdamaian itu. Tetapi ego mereka, tarik-menarik, kepentingan politik dan lain sebagainya biasanya jauh lebih kuat daripada cinta akan kedamaian. Ingatkan Tuhan bahwa kerajaan surga mengedepankan persatuan, tetapi kerajaan iblis selalu memecah belah. Tuhan, Engkau kasihi pemimpin-pemimpin negara manapun, supaya hal-hal seperti ini tidak berkembang juga bagi negara-negara yang lain. Kami berdoa Tuhan hadir di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa bagi bangsa negara Indonesia, tata kerja pemerintah dan masalah sosial yang terjadi, politik, finansial, ekonomi bagi bangsa negara kami. Engkau berikan hikmat bijaksana kepada semua lapisan mulai dari pemerintah sampai masyarakat umum. Tuhan, berikan kami hikmat bijaksana untuk mengelola diri kami dengan baik, sehingga Indonesia ini menjadi negara yang jauh lebih baik. Kami berdoa bagi pergumulan jemaat-Mu, warga senior, Ibu Handayani, Ibu Julia, Ibu Yosefin, Ibu Murnila, Ibu Dian, Ibu Nyoto, Ibu Baren Sinaga. Tuhan, Engkau ingatkan juga bahwa Engkau adalah Allah yang menggendong mereka sampai putih rambut mereka, yang berarti dari muda sampai pada saat ini Engkau tidak hanya ada tetapi hadir di dalam hidup mereka. Mereka yang sakit, Opung Tarigan, Ananda Ivana, dan dalam pemulihan Ibu Abel, Ibu Susana, Ibu Sariana, Ibu Nurana, Ibu Pinkan, Ibu Susan, Ibu Sylvia, Ibu Esterlin, Ibu Rini Sein, Bapak Tony Magani, Bapak Robi Moningka, Penatua Kristanto, Bapak Porindra Arif, Saudari Helen, Ananda Jeremy, Ananda Asel. Tuhan, mereka menginginkan satu hal di dalam doa mereka, yaitu kesembuhan dan pemulihan. Engkau Allah yang mampu, bahkan tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Tetapi kami percaya bahwa Engkau tahu yang terbaik. Engkau kiranya membuka hati tangan-Mu bagi mereka, supaya mereka boleh melihat mujizat-Mu, disembuhkan, dipulihkan kembali. Kami juga berdoa bagi aktivitas gereja-Mu di tempat ini, GKI Cipinang Elok, khususnya pada panitia Bible Camp Komisi Remaja. Kami tahu Tuhan bahwa remaja adalah usia transisi, usia yang penuh dengan gelombang-gelombang kehidupan. Segala sesuatu mereka mau coba-coba. Tetapi Tuhan, ketika mereka mau mencoba-coba bagaimana belajar hidup benar di hadapan Tuhan, biarkan itu terbuka luas bagi mereka. Tetapi jikalau mereka mau mencoba-coba sesuatu yang jauh dari Tuhan, kiranya Tuhan tutup pintu agar mereka tidak terjebak di dalamnya. Dan kalau mereka sudah masuk di dalamnya, Tuhan, Engkau sendiri yang menolong mereka keluar dari jebakan itu. Dengan hikmat mereka tahu bahwa itu tidak baik, dan mereka berjalan di dalam jalan Tuhan. Mereka memilih Engkau lebih jauh, lebih mempesona daripada pesona dunia ini. Kami juga berdoa untuk permasalahan pribadi setiap kami di sini yang hadir. Kami mungkin tidak bisa menceritakan kepada orang-orang lain tentang masalah kami, keluarga kami, anak-anak kami, pasangan hidup kami, bahkan pekerjaan kami. Bahkan banyak mimpi-mimpi kami yang kami tidak bisa menceritakannya. Atau kami sedang terkena sakit penyakit yang tidak bisa disembuhkan pada hari ini. Tuhan, Engkau tahu kami lemah. Engkau tahu Tuhan bahwa kami berada di perahu yang sama dengan para murid-Mu. Ketika gelombang Galilea sedang mengamuk, Engkau seperti tidur, tetapi kami beriman Engkau akan bangun dan meredakan segala angin-angin itu, dan kemudian membawa kami sampai ke tepi dengan selamat. Kami rindu Tuhan, kami dikuatkan. Kami tidak minta agar masalah itu pergi dari kami.
Kami minta agar kami dikuatkan, agar kami bisa belajar dengan masalah-masalah itu. Kami lebih dewasa menyikapinya dan makin kuat percaya di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami akhiri bersama-sama dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Allah senantiasa memberikan kesempatan bagi kita untuk berbuah. Mari, ungkapkanlah syukur dengan memberikan persembahan yang didasarkan pada Mazmur 111 ayat 4 sampai 5. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dilakukannya menjadi peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rejeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat akan perjanjiannya untuk selama-lamanya. Dalam tiap ibadah bersama, baik yang pagi jam 9 maupun yang sore jam 17, persembahan akan kita edarkan lewat kantong persembahan. Bila Bapak Ibu memilih sarana transfer, maka tidak dibatasi pada hari Minggu saja. Persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja dan saat ini juga bisa dengan menggunakan QRIS. Dan pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan juga dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan yang ada di kantor tata usaha. Marilah, sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian dari NKB 100, Rindukah Engkau mendapat berkat Tuhan? Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus
Mari kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan bait yang kedua. Bawalah bejanamu yang kosong pada penebus, wahai kawan yang lesu. Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluapi hatimu dengan kuasa-Nya. Pujilah Khalik semesta, sumber segala dunia, surga dan bumi, puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Marilah kita menyatukan hati kita dan membawa persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga. Kami sangat mengucap syukur dan berterima kasih kalau kami pada saat sore hari ini boleh berkumpul bersama-sama di sini dalam keadaan tubuh kuat, sehat. Bahkan kami juga boleh mendengarkan firman-Mu yang akan menjadi teladan, menjadi dasar dalam kehidupan kami sehari-hari di hari esok. Bapak, kami sangat mengucap syukur juga dan berterima kasih kalau pada saat ini diberikan kesempatan untuk dapat mengembalikan sebagian dari berkat-berkat, dari bejana-bejana yang telah Engkau isi dengan berlimpah. Biarlah kiranya Tuhan Kau berikan hikmat, akal budi kepada tangan-tangan yang mengelolanya, supaya segala sesuatunya dapat dipergunakan hanya untuk kelebaran kerajaan-Mu saja, dan nama-Mu boleh ditinggikan melalui persembahan yang kami berikan. Bapak, kami tidak layak datang ke hadirat-Mu, kami tidak layak mempersembahkan semuanya ini, karena sebenarnya semuanya ini berasal daripada-Mu saja. Tolong kami untuk selalu ingat bahwa semua berasal daripada-Mu, dan semuanya kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami menyerahkan persembahan ini hanya di dalam kasih Kristus, penebus kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika kita memang adalah domba-domba Tuhan, maka jangan keraskan hati, jangan keraskan kepala, tapi kuatkan tekad untuk terus mau melakukan firman Tuhan, dan suaranya terus kita dengarkan. Tuhan memberkati kita. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku bermain. Bersinar, bersinar, itulah kehendak
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. jadilah saksi Kristus, Syukur pada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Marilah kita kembali menyanyikan KK 583, Yesus menginginkan daku. Aku pun ingin bersinar dan melayaninya, hingga di surga ku hidup senang bersamanya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Silakan duduk, mari kita bersaat teduh sejenak. Sebelum kita meninggalkan gedung gereja, kami ingin mengingatkan bahwa ada kegiatan sepekan kita yang dapat dilihat di slide. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.